semuanya untuk peserta uji kompetensi kalian ya. Sudah hadir ya. Ya, sebelum kalian melakukan pekerjaan di dalam, dipersiapkan peralatan dan bahannya yang harus dibawa ke dalam ya. Kalau ada dari kalian yang ingin membawa peralatannya masing-masing, misalnya ada solder, nanti infokan ke pengujinya aja di depan ya. Sudah bawa semua kan bahannya? Sudah. Yang uji untuk dibawa ke dalam tuh praktekkan PCB-nya jangan lupa ya. Kalau ada yang bawa PCB cadangan dia nggak apa-apa dibawa sekalian aja gitu. Dan juga nanti dibawa flowchart-nya ya untuk dikumpulkan di depan. Jadi nanti untuk programnya kalian kan sudah dihafal semuanya. Ya paling itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya silakan. Ke dalam. Habis pertama Pak, apa? pulpen bawa nggak? Pulpen nggak perlu. Oh boleh. Oh pulpen boleh Pak. Buat absen. Masing-masing berdoa dimulai. Ya dicukupkan, silakan masuk ke dalam. Stop. Oh, tunggu, ada tambahan Pak. Pulpen ambil dulu ayo. Ayo, pulpennya diambil sendiri. Dikumpulkan. HP-nya di silent atau dimatikan. Nanti saya minta HP-nya untuk dikumpulkan ya supaya nggak ganggu. Kemudian kertas putih yang berisi jawaban sudah kalian siapkan, nanti dikumpulkan. Terus yang ketiga, pada saat nanti kalian menyodor, pastikan itu yang 40 pin, yang IC microcontroller, tidak semua disodor supaya menghemat timah. Ya, hanya yang disodor yang ada jalurnya. Paham? Kemudian potongan kaki komponen, simpan, kumpulkan, itu digunakan untuk jumper. Ya, digunakan untuk jumper. Ingat, nyodornya yang bagus, kalau enggak batal, ya gagal. Terus pada saat pin ISP pastikan jangan lengket ke kanan ke kiri ya, pastikan pin ISP karena itu jalur komunikasi untuk program ya. Kemudian lainnya tinggal memprogram aja. Terus ingat kalau memprogram, kalau compile di posisi di save as-nya. Jadi pada saat di load, save as-nya di mana? Di situ yang di load. Banyak kesalahan yang dilakukan hal yang sama. Jadi diingatkan, tidak ada kerjasama, kerja masing-masing selesai. Boleh lihat kanan kiri tapi ingat kerja masing-masing. Kita ada waktu, nanti jam 12 ada istirahat, isoma, sholat segala macam. Cuma dikasih waktu 30 menit, selesai kembali langsung kerja lagi. Ya, dikasih waktu sampai dengan pukul Setengah satu. Ya, istirahatnya 30 menit, kemudian masuk. Selesai selesai sekitar pukul 15.30. 15 sudah bersih-bersih. Ya, masuk posisi mejanya udah bersih. Pulang bersih. Jangan sampai bikin kotoran. Satu lagi, jangan grogi. Slow aja. Ya, relax. Jangan tegang. Oke, yuk silakan masuk. Ya, silakan. Perlu bawa HPS kosong nggak? Nggak usah. Nggak usah. APS yang sudah terisi aja. Nggak perlu buat mencatat, nggak ada tulisan. Ya, silakan masuk. Yuk. Mejanya tolong letakkan HP-nya, saya akan ambil. Letakkan HP-nya, jangan lupa di silent atau dimatikan. HP-nya saya ambil ya. Saya letakkan di meja supaya nggak ganggu kalian. Kertas putihnya dikumpulkan di depan. Di atas sudah ada komponennya. Silakan kalian cocokin daftar isian di dalam komponen terhadap data yang ada di kertas. Kemudian tidak akan melakukan kerja dulu sebelum mengatakan selesai. Nanti diadang satu persatu PC apakah sudah selesai untuk memeriksa komponen. Silakan lakukan pemeriksaan sekarang. Kalau ada kurang langsung. Ada berapa? Dioda ada berapa? Cek. Transistor ada berapa? Ya, transistor ada 3. Transistor ada 3 aja. Nah, transistor ada 3. Ini Pak. Diodanya ada 4. Ada di situ. Ini gue 8 doang nih. 2 ke 4, 2 ke 4.
Silakan perkenalkan dirinya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Perkenalkan, nama saya Riki Darmawan dari kelas 12 TI 2. Udah ada programnya Novel? Mungkin tunjukkan hasil kerjanya. Saya menjelaskan hasil kerja saya. Masih halaman sama. Jika switch 2 ditekan, motor berputar ke arah kanan separuh kecepatan. Jika switch 3 ditekan, motor berputar ke arah kiri dengan separuh kecepatan. Jika switch 4 ditekan, motor berputar ke kanan dengan kecepatan penuh, lalu dengan kecepatan penuh selama 5 detik, lalu berhenti selama 5 detik. Lalu Udah kan berputar ke kiri sama nanti gitu ya. Iya. udah. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Rame Rohanto Santoso dari kelas 12 Elektro 2, ingin menjelaskan hasil kerja saya. Jika switch 2 ditekan, maka motor DC akan berputar ke kanan separuh kecepatan. Reset. Dan jika switch 3 ditekan, maka motor DC akan berputar ke kiri separuh kecepatan. Reset. Lalu jika switch 4 ditekan, motor DC akan berputar kecepatan penuh ke arah kanan, lalu berhenti 5 detik, lalu berputar lagi ke arah kiri selama 5 detik, dan seterusnya. Ya, cukup. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Baik, Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novelia Sonia, kelas 12 Elektro 2. Saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya. Yang pertama, jika switch 2 ditekan, maka motor berputar dengan setengah kecepatan ke arah kanan, lalu reset, dan switch 3 ditekan, motor berputar setengah kecepatan ke arah kiri, lalu reset, dan yang terakhir jika switch 4 ditekan, motor berputar dengan kecepatan penuh, lalu berhenti 5 detik, lalu berputar ke arah kiri dengan kecepatan penuh, dan seterusnya. Ya, baik, terima kasih. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Ramadan dari kelas 12 Elektro 2. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja kontrol motor DC. Di sini jika switch 2 ditekan, maka motor akan bergerak ke arah kanan dengan setengah kecepatan. Dan jika switch 3 ditekan, maka motor akan bergerak ke arah kiri dengan setengah kecepatan. Jika switch 4 ditekan, maka motor akan bergerak ke arah kanan dengan kecepatan penuh selama 5 detik, kemudian berhenti selama 5 detik. Kemudian motor akan bergerak lagi ke arah kiri dengan kecepatan penuh selama 5 detik, kemudian akan berhenti lagi selama 5 detik, dan seterusnya. Kemudian jika tombol reset dipencet, maka motor akan mati. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Kiragas dari kelas 12 TI 2. Ingin menunjukkan hasil kerja saya. Ya. Jika switch 2 ditekan, motor berputar ke kanan setengah kecepatan. Lalu jika switch 3 ditekan, motor berputar ke kiri setengah kecepatan. Switch 4 ditekan, motor berputar full searah jarum jam dan berhenti 5 detik, berputar ke kiri dengan full speed berkecepatan penuh dan berhenti. Terima kasih. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Yagusin dari 12 Elektro 2. Saya akan menjelaskan cara kerja motor DC.
bagaimana? Jika switch 2 ditekan, motor akan berputar ke arah kanan dengan setengah kecepatan. Jika switch 3 ditekan, motor akan berputar ke kiri dengan setengah kecepatan berlawanan arah jarum jam. Jika switch 4 ditekan, maka motor akan berputar ke arah kanan dengan kecepatan penuh, lalu berhenti 5 detik, dan berputar lagi ke arah kiri dengan kecepatan penuh, lalu berhenti selama 5 detik, dan seterusnya. Ya cukup, kan perkenalkan namanya dan kualitas kerjanya. Baik, nama saya Muhammad Rahman, kelas 12 T2. Saya akan menjelaskan cara kerja motor PC. Ketika switch 2 ditekan, motor berputar ke arah kanan setengah kecepatan. Ketika switch 3 ditekan, motor berputar ke arah kiri setengah kecepatan. Ketika switch 4 ditekan, motor berputar ke arah kanan dengan kecepatan penuh, berhenti 5 detik, dan berputar ke arah kiri dengan kecepatan penuh. Ya cukup, baik, terima kasih. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Baik, perkenalkan nama saya Narendra Firjatullah dari kelas 12 T2. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Ya. Jika switch 2 ditekan, motor berputar ke kanan setengah kecepatan. Jika switch 3 ditekan, motor berputar ke kiri setengah kecepatan. Jika switch 4 ditekan, motor berputar ke kanan kecepatan penuh selama 5 detik, dan stop selama 5 detik. Kemudian berputar ke kiri selama 5 detik dengan kecepatan penuh. Jangan terbalik malah. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Baik, perkenalkan nama saya Narendra Firjatullah dari kelas 12 T2. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Jika switch 2 ditekan, motor berputar ke kanan setengah kecepatan. Jika switch 3 ditekan, motor berputar ke kiri setengah kecepatan. Jika switch 4 ditekan, motor berputar ke kanan kecepatan full selama 5 detik, dan stop selama 5 detik. Kemudian berputar ke kiri selama 5 detik, dan stop selama 5 detik. Silakan perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Baik, nama saya Ridho Bisita Putra dari kelas 11 Elektro 2. Ingin menjelaskan hasil kerja saya. Ketika switch 2 ditekan, kanan, ketiga ditekan, mutar ke kiri dengan kecepatan. Switch 4 ditekan, berputar kanan kecepatan penuh selama 5 detik, berhenti selama 5 detik, berputar ke kiri lagi kecepatan selama 5 detik. Iya, terima kasih. Perkenalkan namanya dan tunjukkan kualitas kerjanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rifai dari kelas 12 T2. Saya akan menjelaskan tata cara hasil kerja saya. Ya, silakan. Jika switch 2 ditekan, maka motor akan berputar setengah kecepatan ke arah kanan berlawanan searah jarum jam. Jika switch 3 ditekan, maka motor akan berputar ke kiri separuh kecepatan berlawanan arah jarum jam. Jika switch 4 ditekan, maka motor akan berputar ke arah kanan dengan kecepatan penuh selama 5 detik, lalu berhenti 5 detik, lalu berputar kembali ke arah kiri berlawanan arah jarum jam selama 5 detik, lalu berhenti kembali selama 5 detik. Ya cukup, terima kasih. Saya ucapkan selamat semuanya atas pelaksanaan program ini ya. Dan saya juga
melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan melakukan hasil yang memuaskan gitu ya. Dan semuanya berhasil ya. Karena pengalaman saya yang kemarin ini saya lihat beberapa peserta itu teman-teman kalian yang lain kan karena masih banyak yang belum berhasil gitu. Makanya kalian juga harus bersyukur gitu ya atas perasaan dari kali ini gitu. Karena ini salah satu bagian yang ketika kalian berada di pusat itu juga termasuk salah satu tuntutan perusahaan gitu ya. Ketika kalian bisa bekerja maka harus dikerjakan dengan baik gitu. Ketika ada yang belum baik maka harus diperbaiki lagi gitu. Ya, biasanya cukup itu. Oke, yang perlu kita garis bawahi ada dalam pelaksanaan pekerjaan tadi ya. Yang pertama yang kalian harus perhatikan itu adalah kecermatan, ketelitian. Kalau kalian nggak cermat, ada yang terlewat. Teliti kembali. Selanjutnya efisien. Mana kan yang harus disolder, mana yang enggak. Kalau yang nggak usah nggak ada jalurnya nggak usah disolder nggak apa-apa. Ya, untuk menghemat timah yang kalian gunakan. Takutnya nanti digunakan untuk perbaikan karena timah tidak disediakan kembali. Kemudian selanjutnya pemrograman, susunan, sintak dari atas ke bawah itu tak diperhatikan. Titik koma spasi itu berpengaruh terhadap pemrograman. Selanjutnya troubleshooting. Pada saat troubleshooting kalian coba amati di mana letak kesalahannya. Oh dia jalan terus, dia sudah daerah jalan terus itu yang kita periksa. Baca skemanya. Baca skemanya. Ya. Setelah baca skema, kalau kalian bertanya, ikuti instruksi, pahami. Ya. Dengan kondisi kecemasan dalam kondisi ujian pasti kalian akan merasa tidak nyaman. Ya, semua serba terlupakan. Apa yang kalian persiapkan dari rumah jadi lupa semua karena kalian grogi. Jangan grogi. Ya, anggap saja ujian biasa. Tapi itu tadi konsentrasi tetap. Ya. Karena ini ujian, baunya ujian, jadi konsentrasinya bubar. Itu kurang bagus. Hasilnya juga kurang maksimal. Saya rasa cukup seperti itu aja. Perbaiki lagi tuh. Pada saat nanti kalian bekerja di bidang ini, kalian perbaiki lagi tadi ya. Ketelitian, kecermatan, efisiensi seperti itu. Ya. Susunan alur kerja. Ya. Oke, silakan Mas. Ya, baca. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah ya semuanya. Alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi? Dadah. Dadah dulu, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.